nggak semua item itu bisa naik di masa depan teman-teman, meskipun teman-teman simpan blister kayak gini. Hanya item-item tertentu. Nah itu di sini teman-teman harus bisa baca market ya. Barbar kayak gini guys, barbar itu dipermasalahkan, bahkan yang melindungi pun harus dilindungi lagi kayak gitu. Itu lucunya sih teman-teman kolektor ya. Kita bisa melihat barang itu floating 3D gitu loh. Kalau dilihat dari sisi atas kayak gini, dari sisi belakang. Kalau dilihat dari sisi kayak gini ya, diecast ini untuk dinikmati view-nya ya. Mau buat apa lagi gitu. Yo guys, jumpa dengan VR Tutorials di video ke-79 ya. Di depan teman-teman udah ada mini GT LPWK ya S15 yang legend ini. Tapi saya nggak mau bahas itemnya. Ini itu ya guys, by the way, ini segmen versus, yaitu itulah membandingkan dua hal ya intinya. Kalau versus teman-teman bisa cek di playlist, banyak yang saya bandingkan, entah item, entah pemikiran, entah cara koleksi. Nah ini ada satu request dari salah satu teman saya di kota seberang sana, ini komennya. Nah kayak gitu komennya, intinya dia tuh minta dibandingkan kolektor yang suka yang blister atau yang loose ya. Ini kan sudah saya buka loose kayak gitu sih, poin-poinnya apa aja, plus minusnya apa aja, pemikiran orang apa aja ya, kayak gitu ya. Tapi ini nanti saya bagi jadi dua segmen guys, dua segmen. Segmen pertama itu gambaran umumnya pada orang-orang ya, gambaran umum kenapa orang-orang suka ngelus, suka blister, itu gambaran umumnya gimana secara umum. Nah segmen kedua ini pemikiran saya secara pribadi ya, kenapa sebagian item tuh saya lus memang, sebagian saya keep blister kayak gitu ya. Oke, langsung masuk aja ke videonya, let's go. Nah poin pertama guys, umumnya orang-orang nge-keep blister kayak gini tuh untuk investasi ya, investasi gitu. Jadi once barang, sorry agak berdebu ya, once barang ini di pasaran mungkin udah jarang, udah nggak ada nih, harga jualnya bisa naik gitu ya. Meskipun agak sedikit riskinya nggak semua item itu bisa naik di masa depan teman-teman, meskipun teman-teman simpan blister kayak gini. Hanya item-item tertentu. Nah itu di sini teman-teman harus bisa baca market ya. Kalau ini kemungkinan naik sih, saya kurang tahu juga karena saya bukan tipikal yang disimpan untuk ngejual itu. Jadi untuk investasi ya teman-teman. Tapi kalau itu konteks investasi itu saya bingung ya. Tapi disclaimer sebelumnya, saya bukan ahli keuangan, bukan ahli investasi, bukan investor juga. Setahu saya investasi itu passive activity lah. Jadi teman-teman tuh buy, nyimpen, habis itu untung. Nah kalau ini, kalau di pandangan saya ya, ini pribadi lebih ke bukan investment sih, ini aktif activity. Jadi kita aktif, kita cari barangnya, kita beli, kita simpen, terus kita ngejual, kita posting di grup di Facebook. Terus kalau ada laku untung, kita juga packing, ngirim. Nah itu kan kegiatan yang aktif gitu. Jadi kalau dibilang investment, kalau menurut saya dibeli, disimpan, jual beli lah intinya, lebih ke trade. Jadi beli di harga sekian, dijual di harga yang lebih tinggi, ambil margin sekian. Nah itu kayak lebih ke jualan sih kalau buat saya ya, kayak gitu. Yang poin pertama ya, investment, jualan ya mungkin ya kalau menurut saya. Yang kedua guys, mungkin secara logis ya, kalau kita beli di blister kayak gini itu protection. Jadi itemnya ini terlindungi, ini boxnya juga terlindungi. Kalau gini kan udah penyok-penyok kayak gitu sih ya, normal juga. Cuman ada orang-orang yang punya kepuasan secara psikologi itu menyimpan barang ini dalam perlindungan kayak gini sih. Jadi terlindungi, paling bare-bare cuma blisternya ini doang. Dan itu pun kalau yang kolektor yang ekstrim, nggak bare-bare kayak gini guys. Bare-bare itu dipermasalahkan, bahkan yang melindungi pun harus dilindungi lagi kayak gitu. Itu lucunya sih teman-teman kolektor ya. Bahkan nggak cuma itemnya, plastiknya pun kalau bisa sangat-sangat min gitu loh. Itu orang-orang pada umumnya ya. Jadi kalau teman-teman jual beli, kadang ada yang aneh-aneh guys, dikomplain. Bahkan ada yang barcode ini kan mau yang nomor-nomor berapa itu ada, saya nemu di grup barcode-nya kalau bisa yang nomor gini. Saya nggak mudeng istilahnya, ngapain gitu loh. Itu eksklusif ya gitulah, saatnya untuk proteksi barang dan kepuasan tersendiri ketika di display ya gini sih guys, umumnya orang-orang ya. Nah, terus poin ketiga mungkin itu guys ya, historis lah, nilai historis. Jadi
let's say teman-teman, barang ini kan sangat ikonik di tahun 2020-an, 2021, 2022 ya, setahun-tahun itu zaman-zaman pasca COVID itu. Nah, kalau teman-teman nyimpennya masih dalam kemasan kayak gini, itu kayak historinya terekam gitu, kayak tahun-tahun produksinya. Meskipun di sini juga tertulis, di base mobilnya juga tertulis, cuman yang saya lihat ya, saya ngobrol sama temen juga, tadi sempat sebelum take YouTube ini sempat mau WA sama temen, itu ada rekaman historisnya itu lebih solid, lebih kuat gitu loh. Ini dirilis tahun berapa, ini kenangannya di era itu, booming-boomingnya LBW ke awal-awal ya, ini yang paling ikonik kayak gitu sih, semacam ada historik yang tertera di packaging dan cardnya kayak gitu guys, kayak gini limited edition. Tadi sih nggak ada, di sini tertulis apa ya, value-nya terjaga gitu kalau di packaging kayak gini, blister. Nah mungkin sekarang masuk ke itu ya guys, kubu yang suka ngelus. Nah kalau apa, saya buka ya teman-teman. Kenapa dilus? Karena ingin bisa megang barangnya aja, penasaran. Maksudnya, sorry bentar ya. Up. Nah kalau gini kan kita bisa menikmati real produknya gitu loh. Kita bisa megang tekstur, bobotnya, beratnya. Jadi kita bisa melihat barang itu floating 3D gitu loh. Kalau dilus ya dari sisi atas kayak gini, dari sisi belakang. Kalau dilihat dari sisi kayak gini ya, diecast itu untuk dinikmati view-nya ya, mau buat apa lagi gitu. Kalau dari depan oke, kayak gini, kalau dari sisi samping kayak gini. Kalau dilihat dipegang ininya, splitternya kayak gitu sih. Saya sih harusnya kalau pure kolektor kayak ya udah kayak gini, bener-bener dilus. Apalagi kalau biasanya yang di Keep Blister most likely kan diecast ya, Hot Wheel ya terutama, itu karena banyak gimmick-gimmick untuk rare, cuan kayak gitu. Kalau mini scale ya udah, ini barang super detail kayak gini ya dinikmati guys, detailnya itu teman-teman sih kayak gitu sih ya. Kebanyakan loh kita bisa pegang ininya, ini dari plastik assemble, ini bahan diecastnya diecast itu besi ya ini, terus kita bisa lihat interiornya, kacanya kayak gitu sih. Ini baret ya, sorry. Kayak gini saya bisa modif-modif, ini saya ganti ya velgnya, saya modif-modif kayak gini ya. Ini kekurangannya kalau dilus kayak gini, ada baret-baret kayak gitulah. Maaf ya teman-teman kalau di luar ada rame-rame bisik-bisik lagi hujan, tiba-tiba hujan terus nih, lagi musim hujan ya teman-teman, jaga kesehatan. Terus poin berikutnya, ngelus itu teman-teman bisa berkreasi dengan cara mendisplay ya, akrilik lah, rak yang digeser gini, atau rak yang bentuk nempel di tembok kayak Bigora gitu, terus kayak gitulah. Jadi cara mendisplaynya teman-teman bisa lebih berkreasi gitu ya. Terus poin berikutnya ya pure kolektor, nggak tidak untuk dijual lagi, bener-bener suka sama ini nggak akan saya jual sampai kapanpun. Nah gitu kan, call free istilahnya, itu kan ngapain disimpan kayak gitu, ya udah open box kayak gitu sih. Terus poin berikutnya itu guys, yang suka fotografi ya, apa namanya, kayak gini apa namanya, diorama, rumah-rumah ya, jalan-jalan, suka fotografi, diedit, diposting kayak gitu ya, gak mungkin lah kayak gini, kayak gitu sih. Nah kita mungkin masuk ke kekurangannya. Kalau di display, kalau dilus ya kayak gini guys, ada minus, kadang ada baret, bahkan saya nemu ada yang spionnya copot teman-teman di grup ya. Terus ada yang baret di kacanya kayak gitu sih. Kalau dilus ini juga teman-teman yang suka custom juga bisa itu. Nah kekurangannya kalau yang blister kayak gini ya udah selamanya ya nggak bisa megang gitu doang sih, nggak bisa megang kayak gitu ya. Itu yang saya tahu ya, umumnya teman-teman kayak gitu yang saya tahu. Mungkin kalau teman-teman beda pendapat atau ada yang mau nambahin, ada poin yang kurang, teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya di bawah. Terus mau mention teman saya Didit, dia menanyakan kenapa diecast yang sudah dilus harganya tidak sama dengan yang di blister. Nah itu kan gimana ya, ini ibaratnya Mas Bro beli baju sudah dipakai, sudah dicuci, sudah ada perubahan bentuk, sablonnya sudah berkurang. Nah itu nggak mungkin lah harganya bisa sama dengan yang
baru di mall kayak gitu, masih dalam plastik. Kecuali case sangat khusus guys. Ada, saya tahu ya, Hot Wheels bahkan loose-nya itu mahal. Ini kalau nggak salah yang reguler ya, loose-nya itu pun masih 100 ke atas. Itu benar-benar case khusus. Tapi ya kalau mobil-mobil yang biasa nggak bisa. Kalau sudah dilus, majority kalau sudah dilus ya ada turun dari harga yang blisternya. Kecuali case khusus itu ada yang benar-benar rare, terus demandnya tinggi kayak gitu. Kayak let's say porsi RWB itu tinggi banget, yang warna hitam itu tinggi, blisternya tinggi. Setelah dilus murah enggak ya, tetap tinggi kayak itu. Jadi bisa kayak gitu, cuman jarang. Yang sering setelah dilus ya udah harga bisa turun setengahnya. Most likely ya, tapi yang item khusus bisa tetap mahal. Lalat. Nah itu sesi pertama ya guys. Sekarang masuk sesi 2. Ini tanggapan saya pribadi. Kenapa saya ngelus, kenapa saya keep blister, kenapa saya beli keduanya. Nah itu. Yang pertama, saya kan penyuka visual gitu loh guys. Saya pekerja itulah kreatif lah. Saya bergelut dengan visual itu bertahun-tahun. Jadi at some point, some item itu ya apa ya, saya terbiasa menerawang. Ada item itu yang terlihat bagus memang di packaging, berjajar dengan artworknya dan brandnya. Setelah dilus itu jadi jelek. Itu beberapa kali saya mengalami penyesalan. Setelah dilus jadi jelek, tapi ketika di dalam blister dia terlihat bagus. Nah itu as a visual, makhluk visual ya, itu mengalami penurunan value lah gara-gara melus kayak itu. Jadi saya kalau nge-keep blister kayak gini guys, itu konteksnya bukan untuk dijual lagi, investasi ataupun, tapi visualnya saya suka ketika dia di dalam sini. Terus poin kedua, saya appreciate packaging ya. Ada logonya di sini, logo distributor, limited edition, fontnya, teksturnya, actionnya ketika di artbox ini, fotonya ketika dia ngedrift, terus ada asap-asap belakangnya. Terus logonya Mini GT ini kan bagus, enak dilihat gitu loh. Terus fontnya kayak gini, perpaduan warnanya. Saya sebagai ya mantan graphic designer juga mengapresiasi packaging kayak gini-gini, layoutnya rapinya kami ini saya appreciate. Makanya itu salah satu jadi pertimbangan saya untuk menyimpan item di dalam packagingnya. Jadi bukan dalam konteks cari cuan, tapi konteks appreciate visual, dan secara visual juga bagus. Tapi ketika saya ngelus beberapa item memang sebagus itu gitu loh, di dalam packaging terlihat bagus. Setelah dilus kita bisa menikmati kebagusan itu secara real. Jadi kalau saya mengkeep dalam blister itu sudah saya terawang, memang bagusnya di dalam blister. Kalau sudah saya lus itu saya terawang dulu tuh, memang setelah dilus harusnya lebih bagus lagi, kita bisa menikmati bagusnya item ini. Nah ini kan bagus banget, di dalam blister bagus, dilus bagus kayak gitu sih guys. Akhirnya saya beli 2 ya. Jadi bisa menikmati versi yang di dalam blister, bisa menikmati versi yang sudah dilus. Nah ketika di foto-foto juga keren tuh, ini kayak blisternya kayak gitu, ketika di dilus kayak gini. Nah kayak gitu sih kalau saya guys ya. Oke guys, satu lagi, saya tuh kalau beli item ya, terutama Hot Wheels Premium ya, ini yang menjadi pertimbangan saya untuk beli atau tidaknya adalah desain kartnya. Desain kartnya itu jadi pertimbangan. Yang jadi favorit saya itu seri Silhouette. Itu kartnya bagus banget. Sama yang mau keluar itu Silver Series, pantun Hot Wheels pantun kalau nggak salah namanya. Itu kayak ada bentuknya kayak pantun warna gitu, kayak gini. Nah kayak gitu. Kalau saya dapat itu nggak akan saya lulus guys. Kalau misalnya mau terpaksa mau dilus ya udah beli lagi, sama satu lagi yang buat dilus. Saya appreciate desain kartnya kayak gitu sih kalau saya. Silhouette series itu untuk Hot Wheels Premium sangat bagus guys. Saya rekomen lah untuk teman-teman yang mau koleksi ya, koleksi dalam blister maksudnya, nggak harus dilus pun juga itemnya sebenarnya bagus-bagus. Ada ER34 LBWK, RWB, McLaren, saya lupa ada apa lagi, pokoknya bagus-bagus itu satu seri. Oke, buat di koleksi blister.
Nah, paling gitu aja sih guys, kalau pandangan saya, alasan saya. Sesimpel, kalau saya untuk dilus atau tidak dilus, atau beli dua, sesimpel visual aja sih kalau saya. Visual. Jadi bukan jual, saya tidak jual lagi, kayak gitu guys. Nah, kalau menurut teman-teman gimana tuh? Teman-teman punya pandangan sendiri atau enggak untuk melus atau tetap menjaganya dalam kemasan kayak gitu. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau nambah atau menyangga atau ngasih tambahan, punya pandangan sendiri, silakan ya. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar. Oke, gitu aja dari saya untuk video kami. Like, comment, subscribe, bunyi tombol lonceng VR to Toys. Ciao.